berita dari Luki Hakim yang melaporkan rekan kerjanya atau kadarnya sendiri ke polisi atas kasus pemerasan yang dialaminya. 2 tahun Luki merasa tertekan dengan adanya teror dan pemerasan ini. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang berjumlah 2 orang tersebut. Nah, seperti apa kronologisnya? Langsung saja ini dia liputannya. Cukup melelahkan ya, tapi saya merasa saya harus lakukan ini kan. Untuk teknisnya nanti biar pengacara saya Bang Yules yang bisa terangkan gitu ya. Lama tak terdengar dan jarang terlihat di layar kaca, Luki Hakim kini memang banyak menghabiskan waktu menjadi anggota dewan. Namun Rabu malam pria 35 tahun tersebut datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Ya, Luki melaporkan tindakan pemerasan terhadap dirinya yang dilakukan oleh 2 orang yang selama ini menjadi kadernya. Keduanya ditahan saat tertangkap tangan menerima uang hasil kejahatan mereka. Melalui kuasa hukumnya, mantan suami Indah Dari tersebut menjelaskan kronologis kejadian yang dia alami. Kronologisnya tadi jadi kelanjutan daripada proses penangkapan ya atas laporan kami terhadap dugaan pemerasan yang dilakukan oleh 2 orang pelaku sekitar jam 17.00 tadi di wilayah Plaza Senayan. Ada 2 pelaku ini meminta sejumlah uang kepada saudara Luki Hakim ini untuk membayar ya, kalau kami katakan membayar atas ancaman mereka bahwa apabila tidak diberikan sejumlah uang permintaan mereka itu, bahwa mereka akan membongkar semua rahasia Pak Luki kan, baik rahasia katanya Pak Luki ini dianggap penggelapan pajak, Pak Luki ini tentang kehidupan keluarganya kan, maupun katanya dikatakan Pak Luki ini berijazah palsu kan. Kejadian ini sudah kejadian yang berulang-ulang dari sekitar bulan April ya, dari mulai bulan April Pak Luki ini, bukan hanya Pak Luki, juga staf-staf Pak Luki ini mendapat teror ya, dengan lewat BBM maupun SMS ya kan, meminta ya, sampai dengan meminta untuk proyek ya kan. Wajah lelah tak bisa disembunyikan Luki usai menjalani BAP hampir 10 jam lamanya. 10 pertanyaan pun dilontarkan oleh pihak kepolisian seputar masalah yang dihadapinya. Rasa tak nyaman dan tertekan karena menerima teror juga tak hanya dirasakan oleh dirinya. Benarkah staf dirinya juga menerima ancaman serupa? Lantas mengapa Luki akhirnya mau untuk memberikan sejumlah uang? Iya, karena sudah kenal sudah cukup lama gitu, dari tahun 2012, jadi mereka menamakan diri sebagai tim sukses saya lah, tapi sebenarnya malahan justru menghancurkan karir politik saya. Saya pernah kalah pilkada waktu itu ya, salah satunya juga yang mereka lakukan, tapi itu sudah lewat. Tapi terus tidak pernah berhenti gitu. Jadi kalau cuman 500.000, 1 juta, 500.000, 1 juta, kecil itu kan ya. Kalikan saja sepanjang tahun, kalikan 2 tahun kan gitu. Tapi saya anggap itu adalah, ini mungkin orang nggak punya uang tapi minta sama saya karena mereka anggap saya mungkin punya uang lebih kan gitu. Tapi beberapa bulan terakhir ini itu sudah mulai mengarah mengancam gitu, akan membongkar rahasia pribadi saya. Saya rahasia pribadi apa? Tapi mereka akan memblow up di media gitu, dan sudah dia kumpulkan, dia sudah bikin rilis gitu bahwa saya memakai ijazah palsu untuk melenggang ke Senayan gitu. Ya tentu tidak suka dengan saya, dendam dengan saya, dan ingin menghancurkan karir politik saya dan bahkan kehidupan pribadi saya, dan bahkan ancaman-ancaman itu bahkan ingin memenjarakan saya, melaporkan saya ke KPK, ke Direktorat Pajak, ke Menteri Keuangan, dan sudah mulai dilakukan itu gitu. Ketika mereka menghina saya anggap itu hinaan pribadi, saya hanya cukup bersabar kan. Tapi ketika mereka melakukan pemerasan dan menyuruh saya untuk melakukan semacam kecurangan terkait di komisi yang saya pegang itu,
Komisi 7 untuk melakukan proyek di solar lah, apa semua itu. Saya merasa ini sudah mulai serangan kan, itu serangan yang berujung pada pemerasan. Selama ini kalau saya kasih uang itu semata-mata karena saya kasihan, dan saya rasa sudahlah, mungkin Anda perlu untuk makan, biaya hidup atau apa, kan punya istri dan punya anak. Tapi rasa pertemanan lah, saya anggap teman walaupun begitu. Tapi itu ternyata dipikir seolah-olah saya tuh takut akan ancamannya. Saya memang merasa tertekan sekali karena staf-staf saya pun terus terang merasa tertekan, kerja tidak nyaman karena di SMS akan diancam, bos kamu akan masuk ke KPK lah, apalah gitu. Sudah saatnya saya melapor ke polisi bahwa silakan kalau memang mau dibuka aib saya gitu, yang mereka bilang adalah aib bahwa saya punya penggelapan pajak, ijazah palsu, silakan saja. Jadi dengan saya melapor seperti ini, biar jelas, biar terang benderang bahwa apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar, dan saya berharap supaya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi jangan sampai ada orang yang memeras, mencari nafkah dengan cara memeras kan itu, biar bisa tidak terjadi lagi nih sama orang-orang yang lain gitu. Jadi mereka semakin memintanya semakin besar dalam US dollar lah, apalah gitu. Peliknya, masalah yang dialami hampir 2 tahun lamanya tentu menjadi beban psikis yang menahun bagi Luki Hakim. Tindakan pemerasan yang kini sudah mulai menjurus tindakan korupsi dianggap Luki sudah mencapai titik maksimal dan harus segera diakhiri. Akan tetapi pertanyaan besar masih menyelimuti. Mengapa dirinya baru kali ini berani melaporkan pelaku? Kenapa saya nggak mau itu diekspos? Secara politik itu kan tidak elok, ya kan? Saya ini kan biar bagaimanapun seorang politisi, saya tidak ingin nama saya ada di headline koran-koran di Kota Bekasi, Kota Depok bahwa Luki Hakim ijazah palsu, terus saya klarifikasi tidak gitu. Wah, itu saya panas begitu. Jadi udahlah, mendingan saya kasih uang saja kalau memang dia minta uang. Tapi sebenarnya lah ya. Tapi ketika dia sudah mulai mengancam saya dengan nominal besar, dan bukan cuma nominal besar, tapi menyuruh saya melalui staf-staf saya dan secara langsung, dan bahkan itu sudah ada di SMS semua, untuk melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya nih, bahkan saya menekan salah satu pejabat di BUMN tertentu nanti untuk seperti itulah gitu. Saya nggak mau gitu. Dan itu ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa kalau memang kita tidak salah, kalau kita memang tidak ya kita ceritakan saja yang sebenarnya kan gitu. Dan buat orang-orang yang diperas selama ini sudah terbuka saja, laporkan saja kalau